Silahkan duduk. Kita mempunyai Tuhan yang sangat-sangat baik. Dan saya sangat menjiwai arti kata lagu tadi. Supaya kita dapat melihat Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat mata rohani kita dapat melihat Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan mata jasmani kita mengikuti mata rohani. Tuhan akan bukakan banyak-banyak hal. Dan malam ini saya tahu saya membawa satu pesan yang datang daripada hati Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Karena Yesus datang untuk membawa kemerdekaan dan keselamatan bagi Anda dan saya. Tapi mata Tuhan seperti mata seorang ayah yang baik juga senantiasa menjaga anak-anaknya, melihat potensi-potensi bahaya yang dia ingin untuk ingatkan kita. Supaya kita sadar dan kita bertambah mengerti penjagaan dan penyertaan dia dalam hidup kita. Di satu sisi ada iblis yang datang untuk menghancurkan kita, menawan kita, dan membinasakan kita. Di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-12 dikatakan ini tentang si jahat itu. Dan saya bacakan ini dengan konteks Tuhan ingin kita memandang kepada dia untuk mengerti bagaimana dia melihat si jahat itu. Karena hati Tuhan sudah capek, hati Tuhan sudah muak melihat anak-anak Tuhan dikerjain oleh si jahat itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap siang. Dan dia ingin berkata, sudah cukup anak-anakku disiksa oleh si iblis. Hari ini penyiksaan akan berhenti. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu, yaitu si iblis, adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, garis bawahi tipu daya jahat, karena itu adalah senjata utama daripada iblis terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya berdoa hari ini jika Anda duduk di tempat ini, Anda tidak termasuk bilangan orang-orang yang harus binasa itu. Karena orang-orang yang harus binasa dikatakan sini adalah orang yang menolak keselamatan yang dapat menyelamatkan mereka dan kebenaran itu. Tapi jika hari ini Anda duduk di tempat ini dan hati Anda menganggap ini hanya satu pertemuan yang Anda mungkin harus ada datang di sini, Anda tidak kebetulan berada di sini, karena kasih Tuhanlah Anda duduk di tempat ini. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan ke atas mereka, orang-orang seperti itu, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jika hati Anda membuat keputusan untuk mempercayai tipu daya dari iblis, maka hati Anda akan percaya akan segala dusta yang iblis berikan kepada Anda. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Dan jika hati Anda condong kepada tipu daya iblis, Anda akan menjadi orang, iblis rubah Anda menjadi orang yang suka kejahatan. Walaupun pada awalnya itu bukan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Suatu ayat yang tidak enak untuk didengar, tapi suatu kebenaran yang datang dari perspektif tahta Allah. Dan untuk ayat ini, untuk menggenapi ayat ini, karena iblis tidak mempunyai pilihan kecuali menggenapi setiap firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Iblis tidak punya pilihan. Dan inilah yang iblis lakukan, sang pendurhaka itu. Dia akan memakai segala tipu muslihat dan segala kemampuan dia untuk membuat hati manusia memilih dosa daripada memilih Tuhan. Deception, muslihat, dalam bahasa terjemahan aslinya adalah suatu usaha keras untuk membuat seseorang lebih percaya akan suatu dusta, sehingga orang yang berdusta itu dapat mengambil keuntungan daripada orang yang ditipu itu. Itu adalah deception. Dan itulah yang iblis ingin lakukan hari-hari ini di dunia, terutama di antara kehidupan anak-anaknya. Hari-hari ini kita hidup di dunia, kita membaca firman Tuhan. Terjadi banyak penyesatan, terjadi banyak pengajaran yang salah yang membuat kita melihat firman ini bukan lagi dengan sudut mata Tuhan, tapi kita lihat firman ini dengan sudut mata kedagingan. Kita melihat kata berkat yang ada dalam firman Tuhan, bukan dengan kata berkat yang datang dari tahta Tuhan, tapi dari definisi yang iblis berikan kepada kita. Sebelum saya membacakan 3 rahasia dusta iblis yang dia pakai
untuk menipu kita sehingga kita terseret masuk dalam sungai dosa itu. Saya ingin kita melihat video ini dulu. Dan ini adalah pesan dari Roh Kudus membuka mata kita. Mari kita lihat video ini. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am sin. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I am sin. I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I am sin. Iblis membawa dosa dengan satu tujuan dan satu tujuan saja. Untuk menghancurkan Anda, untuk menghancurkan saya, untuk menghancurkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ingin menyingkapkan, Roh Kudus ingin menyingkapkan 3 dusta iblis yang sangat-sangat ampuh dan menjatuhkan banyak-banyak anak Tuhan. Tadi kebaktian 1 dan 2 saya berbicara dari sisi yang lain daripada hal ini. Ini adalah satu koin dengan 2 sisi. Kebaktian 1 dan 2 saya berbicara tentang target-target di dalam hidup kita yang diserang oleh iblis. Dan kebaktian 3 dengan 4, saya berbicara tentang dusta-dusta yang iblis pakai untuk menyerang kita. Mari kita baca dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mengandung 3 dusta yang iblis pakai untuk menghancurkan kehidupan kita, anak-anak Tuhan, terutama di zaman ini. Iblis tidak akan berhenti. Dia akan memakai segala cara. Jika Anda masih muda, dia akan menyerang dengan segenap kekuatan. Jika Anda bertambah pintar, dia akan bertambah licik. Seperti tadi video itu. Dan dia akan memakai cara, dia tidak akan pakai cara keras, dia pakai cara yang kecil. Video tadi katakan, go ahead. Ayo, lihat cewek itu kedua kali. Ayo minum lagi 1 gelas lagi alkohol itu. Ayo tembakkan amfetamin itu ke dalam dirimu. Masukkan, biar engkau fly sedikit lagi. Ayo gesek sedikit lagi kartu kreditnya, is okay. Itu adalah tipu muslihat iblis dan kita akan lihat bersama, Tuhan akan gamblangkan semua. Dan saya percaya ini adalah dari sudut pandang Tuhan. Mari kita baca dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang membawa Yesus ke padang gurun bukanlah roh jahat, tapi roh dengan huruf besar, dengan kata lain yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus sendiri. Sebagai orang Kristen kita tidak dapat lari selama-lamanya dari dosa. Kita tidak bisa sembunyi di gereja supaya aman dari dosa. Gereja pun tidak aman dari dosa. Kita tidak bisa sembunyi di kamar kita dari dosa. Kita tidak bisa sembunyi di biara daripada dosa. Kita nggak bisa jadi boksu dan berpikir bahwa kita akan selamat jadi orang yang suci. Iblis akan mengejar kita, iblis akan mendapatkan kita. Either way, cara apapun, iblis akan menemukan kita. Satu-satunya cara untuk menang dengan iblis adalah mengkonfrontasi serangan iblis dengan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini, untuk bagian dari konfrontasi itu, pekerjaan iblis dalam hidupmu, tipuan, kita akan mempelajari ini. Ayat 2. Dan setelah berpuasa,
40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, yaitu di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau, mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, dan suatu ucapan yang powerful, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada 3 hal yang iblis pakai untuk menipu kita, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini. Dan guess what? 3 hal yang sama iblis pakai untuk menipu anak-anak Tuhan yang hidup di zaman yang lampau. And guess what? 3 hal yang sama iblis pakai untuk mencobai juru selamat kita. Jika iblis anggap 3 hal ini cukup powerful untuk mencobai juru selamat kita, saya jamin kepada Anda, dia akan memakai 3 hal yang sama itu untuk mencobai kita semuanya. Karena kita semuanya dibawa daripada juru selamat kita. Yang pertama, dusta yang pertama. Saya ingin Anda menyadari, pada saat Yesus dicobai, masuk ke dalam dusta yang pertama. Yesus telah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya di padang gurun. Dan menurut sistem metabolisme manusia yang normal, jika kita membakar 2.500 kalori per hari sebagai seorang pria, jika Anda berpuasa 40 hari 40 malam, minimum Anda telah kehilangan 20 kilo berat badan Anda. Dan saya ingin Anda membayangkan dan bisa melihat secara fisik kondisi Yesus pada waktu itu. Jika kondisi Yesus tidak lebih, saya tahu saya pasti lebih gemuk dari Tuhan Yesus waktu dia hidup. Berat saya 75, bukan rahasia. Saya bisa bayangkan Yesus jauh lebih tinggi dari saya, badannya jauh lebih besar. Tapi dia slim, karena dia orang kerja keras, saya orang kerja kantor. Beratnya kira-kira 65 kilo. Dan Yesus telah kehilangan 20 kilo. Beratnya 45 kilo. Sangat-sangat kurus. Di tengah padang belantara yang tidak ada apa-apa. Cobaan yang iblis berikan kepadanya di ayat 3. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," garis bawahi, "jika engkau anak Allah, jika engkau memang milik Tuhan Yesus, jika engkau orang Kristen, jika engkau orang beriman, jika engkau orang yang hidup benar, jika memang Tuhan sayang kepada engkau, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bagi kita roti tidak ada harganya. Kita ke Holland Bakery, kita ambil roti, kita makan 2, kita buang sisanya besok kalau udah rusak. Tapi di tengah padang pasir, tandus, kering, tidak ada makanan, tidak ada binatang. 1 roti harganya lebih daripada segunung emas. Sadarkah Anda? Pernahkah Anda terbayang? Dusta pertama. Dorongan iblis kepada Yesus adalah seperti ini. You are what you can get. Karena iblis berkata, buktikan kalau engkau adalah anak Allah. Munculkan roti. You are God. If you are, jika engkau adalah anak Allah, get the bread. Munculkan roti itu. Itu adalah dusta yang pertama. Dan hari ini, iblis pun menuntut kita setiap hari. Setiap kali kita membuka koran,
Iblis mengatakan, you are what you can get. Engkau adalah apa yang engkau dapat kumpulkan. Apa yang engkau dapat beli. Apa yang engkau dapat afford. Kita mengukur hidup kita dengan apa yang kita dapat kumpulkan. Mengapa iblis ingin kita lakukan itu? Istilah kerennya, istilah modernnya hari ini daripada cobaan ini adalah kejarlah dan jangan berhenti mengejar kualitas hidup yang lebih tinggi. Jika Anda telah mempunyai Suzuki Carry, Anda tidak puas, kejarlah kualitas yang lebih tinggi. Besok harus beli Avanza. Belum tentu Carry lebih jelek dari Avanza. Jika Anda sudah punya Avanza, kejarlah Innova. Jika sudah punya Innova, kejarlah Alphard. Jika sudah punya Alphard, kejarlah Rolls Royce. Jika sudah punya Rolls Royce, kejarlah 10 Rolls Royce. Anda masih ingat foto Rolls Royce yang banjir di Jakarta? Siapa yang ingat foto itu? Rolls Royce terjebak banjir di depan bundaran HI. Saya bertanya pada satu teman saya yang kenal orang-orang yang kaya di Jakarta semua. Saya bilang, wow luar biasa nih Rolls Royce, saya mau beli nih. Padahal kalau beli ongkos perbaikannya mungkin saya sudah bankrupt beli perbaikan. Teman saya ketawa. Teman saya kenal yang punya Rolls Royce itu. Punya Rolls Royce itu adalah punya mall yang terbesar sebelah itu. Tahu nggak Caleb, Rolls Royce ini yang banjir, itu Rolls Royce-nya yang paling murah. Di rumah masih ada 7 yang lebih mahal. Seberapa jauh kita izinkan iblis untuk menipu kita, mengejar supaya kita dapat membuktikan siapa diri kita. How much are you willing? Sorry, saya nggak bisa bahasa Inggris. Seberapa jauh Anda izinkan iblis mencokok hidung Anda dan membawa Anda ke setiap butik di mana Anda harus habiskan segala hal yang Tuhan percayakan kepada Anda. Apa yang iblis ingin capai? Tujuan iblis adalah satu. Dia ingin kita percaya, dia ingin membuat kita begitu brainwash, tercuci otak kita sehingga kita berpikir bahwa kita tidak dapat hidup tanpa hal-hal ini. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, ada lagi satu tipuan yang lebih dalam dari iblis mengatakan, jika memang engkau telah mendapatkannya, very good, sekarang engkau tidak perlu Tuhan lagi. Ini adalah tipuan iblis yang pertama yang dia berikan dalam hidup kita. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kata roti bisa diganti apa saja sekarang. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika hari ini engkau adalah hamba daripada barang yang engkau beli, izinkan saya mewakili suara Roh Kudus untuk menggoncangkan Anda di kerah baju Anda, mengatakan, engkau bukanlah merek pakaian yang engkau pakai. Engkau bukan merek jam tangan yang mahal sekali yang ada di tanganmu. Engkau bukan alamatmu di mana engkau tinggal seberapa mahal pun rumahmu. Engkau bukan sebesar berapa atau sebanyak besar berapa bank accountmu. You are not what you can buy. You are what God says you are. Engkau adalah apa yang Tuhan katakan tentang siapa engkau. Engkau adalah umat yang kusayangi. Engkau adalah umat yang kupilih. Engkau adalah umat yang tidak akan kutinggalkan. Umat yang kutebus dengan darahku sendiri. Lebih berharga dari segala harta di dunia ini. Mau beri tepuk tangan kepada Tuhan. Oleh karena itu izinkan semuanya ini tidak menggambarkan engkau. Tapi izinkan semuanya ini adalah hanya bagian daripada hidupmu. Saya harus terjemahkan ini. You are not what you wear. What you wear should be according to what you are. Engkau bukan karena barang yang engkau miliki. Tapi apa yang engkau miliki seharusnya mencerminkan siapa sebenarnya engkau. Dan siapa sebenarnya engkau harus mencerminkan apa yang Tuhan katakan tentang engkau di dalam nama Yesus. Ada amin di tempat ini. Angkatlah beban itu. Berhentilah memikul beban merek dari iblis. Terlalu banyak mereknya. Ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus
ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Waktu saya membaca ini, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Salah satu impian hidup saya adalah pergi ke Yerusalem. Saya tahu banyak daripada Anda sudah 5-6 kali ke Yerusalem. Saya sekalipun belum. Mengapa saya belum ke Yerusalem? Satu, karena saya tidak mau pimpin tur. Karena kayaknya semua hamba Tuhan yang ke Yerusalem disuruh pimpin tur. Bukan karena saya selfish, karena memang saya belum pernah pergi, saya tidak qualified untuk pimpin tur. Dan kedua, jika saya pergi, saya ingin benar-benar mengerti dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan sebelum saya berani bawa orang ke situ. Saya belum pernah ke Yerusalem, tapi Yerusalem tinggal dalam hati saya. Lebih daripada itu, shalom daripada Tuhan tinggal dalam hati saya, amin. Bukan kotanya, tapi Tuhan dari kota itu. Sewaktu saya belajar tentang hubungan dari bait Allah, tempat tertinggi dalam bahasa Inggrisnya, the pinnacle of the temple, tempat tertinggi daripada bait Allah. Saya mulai mencari, di mana sih iblis letakkan Yesus? Dan iblis letakkan Yesus persis di sini. Tidak diragukan lagi karena hanya ada satu tempat di bait Allah di Yerusalem yang namanya adalah bubungan bait Allah. Tempat itu adalah ini. Dan bubungan bait Allah berada di puncak paling tinggi daripada pelataran bait Allah. Di sebelah kiri dari bubungan bait Allah adalah satu pintu gerbang yang bernama The Golden Gate. Bukan San Francisco, Golden Gate, pintu gerbang emas. Dan hari ini, pintu gerbang emas ditutup dengan batu bata yang besar, dan di depan pintu gerbang emas terhampar kuburan-kuburan. Apa yang terjadi? Sewaktu perang salib, pasukan Kristen dikalahkan oleh pasukan seberang, dan raja dari seberang datang dan mengatakan bahwa menurut legenda dan menurut pernyataan firman Tuhan di perjanjian lama, Mesias akan masuk melalui pintu gerbang emas, karena pintu gerbang emas kalau dibuka pintunya langsung masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Oleh karena itu, Raja Turki menyegel pintu itu, dibikin bata, di atasnya ditutup solid, dan di depannya dikasih kuburan yang dari agama lain. Dengan harapan Mesias tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Dan pada saat ini, belum ada kuburan. Waktu Yesus berdiri di bubungan bait Allah, dia tahu di sebelah kanan adalah tempat di mana Mesias akan bertahta jika dia datang menjadi raja dari segala raja. Seakan-akan iblis sedang berbicara, hei kamu kan ngaku anak Allah, lihat tahtamu. Nah sekarang, kamu mau bikin apa untuk tahtamu? Kamu mau buktiin gimana? Supaya kamu memang anak Allah yang layak duduk di tahta itu. Bubungan bait Allah adalah tempat paling tinggi di Yerusalem. Setiap sore, seorang imam akan naik ke tempat atas di situ dan meniupkan trompet, syofar, untuk memberitahukan semua orang seperti maghrib untuk menyembah Tuhan. Dan tempat ini adalah tempat yang paling kelihatan di antara semua orang di Yerusalem. Dan disitulah iblis menempatkan Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya Yesus membuktikan bahwa dia cukup hebat. Dia dapat lakukan apa yang hebat untuk membuktikan dia adalah anak Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, ini suaranya kok eko. Ayat 6 dikatakan, lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bubungan itu, dari ke bawah, tinggi daripada tempat itu 165 meter. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis menaruh Yesus di tempat semua orang bisa lihat dia lompat. Sekalian bisa lihat dia diselamatkan oleh malaikat. Dengan kata lain, ini adalah TV untuk seluruh orang. Ini CNN-nya iblis. Zaman itu belum ada CNN, inilah CNN-nya. Sekali lompat seluruh dunia tahu. Dan iblis menawarkan kepada Yesus kesempatan untuk membuktikan, aku bisa, aku memang anak Allah. Aku adalah pahlawan rakyat yang ditunggu-tunggu dari Abraham sampai hari ini. Tadi Yesus diminta membuat roti. Tahukah Anda, pada zaman itu, untuk menyenangkan hati orang Romawi, Kaisar Romawi
memberikan roti gratis setiap hari kepada semua bangsa Romawi. Dan iblis katakan, buatlah batu jadi roti. Dengan kata lain, buktikan dong kamu lebih hebat daripada Kaisar Romawi jika engkau anak Allah. Sekarang Kaisar Romawi memerintah dengan tentara, legionari Romawi yang begitu perkasa, yang sampai hari ini secara militer masih dipelajari ilmunya seperti apa. Tapi iblis menantang Yesus, jika memang benar engkau anak Allah, jatuhkan dirimu sehingga semua pasukan malaikat akan kelihatan.